Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil huda wa ala alihi ahlut tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam, dan seluruh orang tua kita, mudah-mudahan hadirnya kita Allah curahkan rahmat, inayah, maghfirah kepada kita semua. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah terus berikan kesempatan untuk mengumpulkan amal soleh yang nanti kita bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di bab ke-10, babul mubadarah ilal khairat. Mubadarah, bersegera, ila ke al khairat, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bab ini membahas kesempatan kita untuk menyegerakan segala amal kita ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan Allah saja. Hidup kita kan pilihan. Wa ashabul yamin fi ashabil yamin, mau kanan yang baik-baik. Wa ashabus shimali fi ashabis shimal, mau yang enggak baik ambil yang kiri. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, yang lurus jalannya jelas, yang berkelok jalannya juga jelas. Wa basyiril ladina amanu wa 'amilus shalihat, kasih tahu, kabarin orang-orang yang beriman dan beramal saleh di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun mereka yang bermaksiat, maka khalidina fiha, kekal di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengenal ada khair, ada syar, baik, jelek. Kalau baiknya satu, khair, suka di depan ada mayit jenazah mau disolatin, itu imam akan bilang musyahadah, anna hadal mayit
bahwa jenazah ini dalam bergaul min ahlil khair. Jamaah bilang apa? Khair, khair. Kata yang belakang, padahal mabuknya sama gua semalam. Begitu kata dia. Tapi tetap dihukumi khair. Mau baik gak baik, ujung-ujungnya khair. Kalau satu berarti khair. Kalau banyak khairnya berarti khairat. Artinya kita didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan saja. Contoh, ini kita sholat maghrib berjamaah. Kalau niat sholat maghrib berjamaah doang, sayang. Kalau kita enggak niat iktikaf. Kalau setelah sholat maghrib kita timbang nyender doang, jider, ngaji sembari nyender, terus dengerin kajian doang, sayang. Karena kata Imam Syafi'i, julusuka sa'atan, enggak usah sampai rapi, enggak usah sampai selesai. Julusuka sa'atan, sebentar saja kita duduk, sejenak saja kita duduk. Kalau niatnya itu untuk menuntut ilmu Allah, libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kemana itu? Menungguin ajan Isya kayaknya. Kita enggak niat, sayang. Karena duduk kita sejenak saja, itu sama kayak kita baca kitab dewek-dewekan 40 tahun. 40 tahun ngejogrog aja ngejogrog. Ngapain? Buka kitab tapi dewek-dewekan. Itu sama dengan kita saatan duduk sejenak, duduk sebentar, tapi kita berjamaah begini. Ini artinya konteksnya adalah kesalehan sosial. Adanya kajian ini dalam rangka kita BKM Masjid As-Salam, dalam rangka yayasan membentuk kesalehan-kesalehan sosial. Kalau solehnya sudah sampai sosial, sosialnya sudah soleh, insya Allah secara personal mudah. Maka wahassa min taujihi li khairin, didorong kita untuk terus melakukan kebaikan. Masuk masjid biasanya timbang masuk, ini kita doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bahkan Umar sering negesin, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Begitulah Umar ngingetin bahwa Nabi kalau masuk masjid Allahumma antas salam. Beda sama kita. Kalau kita Allahumma lantas jalan, ya terus senderan, merem-merem ketiduran, ya. Ayo mulai hari ini apa yang kira-kira ada kebaikan diniatin. Bukan hanya berjamaah, tapi kita masuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat mendoakan kita, dibuka pintu rahmat-rahmatnya. Sayang kalau kita duduk doangan, maka kita niat iktikaf karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iktikaf kita tentunya kalau kita berniat untuk kemudian memberikan kebaikan yang lain, mandalla ala khairin kafailihi. Kalau kucing aja ke masjid, masa orang nggak mau ke masjid, kan begitu. Kucing aja tuh ngajak anaknya, ayo ke masjid, tuh barusan emaknya ngajak ke masjid, ya. Kita kadang-kadang anaknya doang, anaknya bercanda di rumah, nah, kata babanya sono ke masjid, tetep bocah pindah bercandanya ke masjid, babanya mah nggak ke masjid. Jadi kalau ada anak-anak ribut di masjid, salah siapa? Babanya.
Babanya yang nyuruh pindah ke masjid, sono ke masjid, ya kan. Tapi babanya enggak ke masjid. Maka Allah sampaikan fastabiqul khairat. Biasa Imam Nawawi kalau masuk bab ada judul, ada ayat. Ada ayat, ada terjemahan, ada penjelasan, baru ada hadisnya. Maka Imam Nawawi menuliskan fastabiqul khairat, surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, maka fastabiqu, berlomba-lombalah. Maka dia berlomba-lomba, 2 anaknya dibawa. Ya, berlomba-lomba dia khairat. Dia nggak pengen anaknya di dalam masuk surga, yang atau di luar. Masukin dua-duanya. Tinggal bapaknya ini kagak ada. Oh, bapaknya yang mana itu? Ya. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah ila kepada maghfirah, ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Allah Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ampunan Allah yang luasnya itu arduhas samawati wal ard, di mana langit itu terbentang, di mana bumi bisa dipijak, itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak masih ingat pesawat Rusia yang dulu dicoba, yang nabrak Gunung Salak, yang punya Kroasia, itu kan nabrak pohon Gunung Salak. Ya, dia nggak tahu kalau salak di Indonesia ini gede-gede gunungnya. Ya, dikira mah salak gunungnya kecil, gede. Ya. Di ketika COVID, 3 tahun COVID, ditemukan 2 gunung di Gunung Salak. Satu namanya Gunung Kalingkung. Gunung Kalingkung itu seberangnya apa itu? Lupa saya. Ada tukang kopi namanya itu. Tapi gunungnya Gunung Kalingkung. Ketika PSBB, kita ditanya sama polisi, kok pelat Jakarta ke sini? Bapak udah ke Halimun belum? Wah, ternyata setelah Gunung Kalingkung ada lagi gunung lagi. Namanya Gunung Halimun. Nah, ini cocok buat Pak Jekartono yang mau Halimun bulan madu. Ya. Karena gunungnya Gunung Halimun 15 hektar itu rata di atas gunung. Di bayangan kita kan maaf, yang namanya gunung atasnya ya udah batu, pohonan. Ini 15 hektar lapangan golf, baru dibikin 3 hektar. Alhamdulillah anak-anak kita emang bocah tukang jalan pengen ngeliat. Alhamdulillah emang demen dia flying fox segala macam. Nah itu 3 hektar udah jadi. Artinya maaf, itu timbang 3 hektar dari 15 hektar di atas gunung. Jadi pantas kalau pesawat Sukhoi yang notabene pengen dijual ke Indonesia dan punya Kroasia yang memang punya pilot handal, itu nabrak Gunung Salak, karena di atas 15 hektar juga itu ada lagi 3 hektar. Ini kan kekuasaan Allah, bahwa ampunan Allah itu lebih daripada Gunung Halimun, lebih daripada Gunung Kalingkung, bahwa arduhas samawat, di mana arduha, bumi kan ardun, maka ardullah masjid, setiap ada bumi Allah bisa jadi masjid. Makanya kadang ada supir sholat di samping mobilnya, selama ngadepnya ke kiblat apa-apa, asal jangan ngadep ke Israel. Ini mentang-mentang di mana aja masjid, menghadap
Hadap aja, tanya dulu kiblat mana. Kalau emang ada petunjuknya kiblat ke sana, ikutin. Jadi ngadepnya kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, bukan ke Israel. Ya, ini kadang main sholat-sholat aja. Ya, tanya dulu. Ini artinya bahwa di mana bumi terpijak, kita masih bisa nginjak bumi. Di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sholat maghrib di sini, ba'diyahnya di sono. Maghribnya di sini, ba'diyahnya di sono. Emang apa nggak di sini aja di itu? Maghrib di sini, ba'diyah di sini. Tapi giliran ba'diyah melengsong, dia geser ke sono. Kenapa? Karena setiap bumi yang kita pijak, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan cerita. Ini akan cerita. Oh, hari Jumat malam Sabtu tanggal 20 Oktober saya dipantatin. Mengapa dipantatin? Nyolang dia ngaji, kajian di Masjid As-Salam habis salat maghrib. Nah, ini jadi saksi nih dia. Ini bumi ini akan cerita. Bumi yang ini tadi sholat maghrib berjamaah cerita, yang sebelah sana kita ba'diyah cerita lagi. Wa akhrajatil ardu, bumi itu akan cerita pada saatnya asqalaha, apa yang terjadi di atasnya. Maka kalau kita masih berpijak, bisa diri, bisa duduk, berarti masih ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arduhas sama, bahkan langit ini yang membentang. Mungkin kalau di Joglo kita ngelihatnya rada jauh. Besok boleh datuh hari Sabtu, hari Minggu ke negeri di atas awan, Banten, Pondok Pesantren Latansa, naik dikit. Itu kalau kita masih di bawah jam 9, itu kita di atas awan. Orang Joglo pada ke sono, cuman berangkatnya jam 9, sampai sono jam 11. Mana awannya, Ji? Udah nggak dapet. Karena itu bukan awan, kabut. Adanya pagi sampai jam 9. Mestinya habis subuh berangkat. Ini jam 9 baru berangkat. Lah sampai sono jam 11, udah nggak ada awannya. Tuh kalau kita di bawah jam 9 diri, emang di bawahnya awan, kabut. Nah, selebar itu, seluas itu kita lihat, itulah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sampaikan malam yughargir, gargarah, sampai tenggorokan kita masih mau minta ampun, maka Allah ampuni kesalahan dan dosa kita. Maka mudah-mudahan duduknya kita di pengajian ini, di kajian ini, Riyadhus Shalihin ini, Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Mamin muslimain, ada dua orang muslim duduk bareng wayatasafahan, saling menyapa, illa ghufirallahu lahuma, tidaklah Allah berikan kepadanya kecuali ampunan, hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Itulah yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133. Tadi yang pertama surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 133, bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ampunan Allah? Arduhas samawati wal ar, lebarnya ampunan seluas bumi Allah dan seluas hamparan langit yang bisa kelihatan, yang di situ adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Nawawi menegaskan dalam hadis 87-nya bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi kalau laki-laki radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, Abu Hafs, bapaknya Hafsah berarti Umar ibnu Khattab. An ibni Abdullah radhiyallahu anhu, anaknya Abdullah, anaknya berarti anaknya siapa? Anaknya Umar ibnu Khattab. Ada Abdullah anaknya Umar bin Khattab, ada Abdullah anaknya Amr bin As, ada Abdullah anaknya Abbas. Kesemuanya adalah radhiyallahu anhu. Tapi kalau perempuan an ummil mukminin, dari emaknya orang yang beriman, Sayyidatina Aisyah, berarti radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anha. An Asma binti Abi Bakrin, dari Asma anaknya Abu Bakar, berarti radhiyallahu anha. Bapak-bapak jangan bubar dulu, mau nyolatin jenazah mohon dibantu doanya. Itu jangan langsung Allahu Akbar, jangan langsung. Tanya RT, ini RT ada kagak? RT ya, tanya Pak RT, ini jenazahnya laki atau perempuan? Kalau laki berarti usolli ala hadal mayyiti, karena laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadal maitati, tergantung RT. Kalau RT bilang perempuan berarti usolli ala hadihil maitati. Ini jenazah laki apa perempuan? Kalau pagi sampai sore mangkal di pasar. Tapi kalau menggerib sampai subuh di gebyuran. Berarti apa tuh? Paginya laki, malamnya wadon. Berarti setengah lanang, setengah wadon. Berarti apa? Usolli ala hada apa hadihi? Jama aja dah kata RT. Berarti usolli ala hada hadihi maitatong. Ya, karena laki bukan perempuan, bukan. Ya. Ini artinya butuh status. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mal, badiru bersegeralah, bil a'mal melakukan amal soleh. Ada sahabat Nabi yang panjang umurnya, Jabir ibni Abdillah namanya. Allah doakan Rasul bahwa ini orang panjang umur. Maka Jabir ibnu Abdillah itu masih ketemu dengan cicit-cicitnya Rasul meskipun Rasul udah wafat. Bahkan dalam riwayat sampai 5 generasi di bawah Rasul. Itu artinya panjang umurnya. Bahkan Oryan sampai matanya ini nggak bisa ngelihat saking tuanya. Kan makin tua biasanya makin kagak lihat. Mata udah mulai lamur, makan udah mabubur, berarti udah dekat sama kubur. Tapi beda kalau sama duit biasanya. Kalau sama duit mah dia tegas. Kalau arisan, ya kan, arisan 50.000, duitnya 100.000, kita kembaliin 20.000, tahu dia, kurang ini, katanya, kurang 30, ya, padahal matanya udah nggak lihat. Tapi kalau mau urusan duit, jangan coba-coba sama dia, apal dia bentuknya. Nah, ini artinya bahwa orang-orang ini kemudian panjang umur. Itu Jabir ibni Abdillah datang cicit Rasulullah nanya, wa kaifa tahujjur Rasul, bagaimana cara Rasul haji dan umroh. Karena riwayat yang menyatakan bagaimana Nabi itu miqat, mengambil niat dari titik yang sah. Bagaimana Nabi itu kemudian tawaf,
min Hajar Aswad ila akhirih, dari mulai Hajar Aswad sampai terakhir. Bagaimana Nabi kemudian bisa sa'i ma baina Safa wal Marwa, antara Safa dan Marwa. Itu yang bisa nyeritain itu Jabir ibn Abdullah. Artinya dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya nih cucinya Rasul, nah kan, mau ngapain? Baru mau nanya doang, itu tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kagak jadi nanya. Kenapa nggak jadi nanya? Jabir langsung bangun. Hana tauqitil amal. Ini waktunya panggilan Allah. Meskipun yang datang cucu cicit Rasulullah. Tapi kalau Allah yang manggil, badirul amal, bersegera. Ini kita kadang-kadang tanggung. Ya, baru seisep dua isep, ya dikit lagi dah. Kopi baru diminum, Allah, tanggung dikit lagi dah katanya. Ya. Suka nanggung kita, belum yang lainnya. Padahal badirul amal, bersegeralah kalau itu amalnya amal soleh. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Fina qata'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Jangan sampai kemudian seorang muslim itu yusbihur rajulu mu'minan. Yusbih itu sobah. Makanya ada azkar sobah, ya, zikir pagi, ya, dan zikir petang. Petang itu masa. Maka yusbihur rajulu, jangan sampai seorang mukmin itu paginya beriman wa yumsi kafiron, tapi sorenya sudah kafir. Kok bisa paginya beriman, sorenya kafir? Paginya beriman, kenapa? Subuhnya tepat waktu, berjamaah juga enggak, ntar dulu, berangkat terus. Tapi begitu zuhurnya, ya, emang jam tanggung. Sekarang kan jam 11.40 udah azan. Lah khatibnya jam 11.30 masih di tol. Yang deg-degan siapa? Ya no, Ustadz kita. Kadang datang nyari badal, badannya orang kelihatan, ya, badalnya iya doangan. Nah ini kadang-kadang juga dilema kita, karena makin dekat, tiba-tiba udah 11.35 ntar. Berarti kalau udah begitu udah deket sama yang namanya sahur dan buka puasa bersama. Itu artinya kalau udah deket lagi dari 11:30 itu menandakan kita udah mau terawih lagi baik. Ya, baru kemarin kita lebaran udah mau terawih lagi baik ini. Sekarang udah masuk namanya Rabiul Akhir. Agak kerasa udah seminggu nih. Ntar tahu-tahu tengah akhir Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maka orang yang begitu azan tidak sholat tiba-tiba mati. Nah, berarti matinya dalam keadaan kafir karena sudah masuk waktu tidak sholat. Itu maksudnya wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sorenya dia beriman, subuhnya kesiangan. Kalau ibu-ibu suka nanya, Ustaz, kalau sholat duha pakai kunut, itu mazhab siapa ya? Hanafi, Hambali, Syafi'i apa Hambali? Ya itu bukan sholat duha pakai kunut, ya, tapi dia subuhnya kesiangan. Ya, dikira sholat duha pakai kunut, padahal mah sholat subuh. Ayo, mudah-mudahan Allah gerakkan kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan Allah tanpa kita tunda-tunda. Lah ayolah, udah jam 10:30.
Tar dulu, imamnya juga khotibnya belum lewat. Lah kok tahu? Lah kan lewat sini ntar. Jadi dia tahu khotibnya lewat sini. Khotibnya lewat belakang khotibnya. Ya. Selanjutnya hadis ke-88 an Abi Sur'ah, bahwasanya dari Abi Sur'ah, sholaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakang Nabi. Di mana? Bil Madinah, ketika Nabi lagi di Madinah. Sholat apa waktu itu? Al-Asra, berarti sholat asar. Ini sahabat yang kemudian sholat. Banyak diantaranya Uqbah bin Haris, sahabat-sahabat yang lain ikut sholat bersama Rasul di Madinah, sholat asar. Fasallama summa qama masru'an. Fasallama, ketika Rasul salam, Assalamualaikum warahmatullah, kata sahabat, ra'aitu bayadu khaddihi, kami melihat putihnya pipi Rasul. Berarti kalau salam pipinya kudu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullah, sempurna. Assalamualaikum warahmatullah. Makanya kalau kita Car Free Day itu ada 2 senam. Satu senam ketawa, orang biar pada tawa, ya, karena susah ketawa. Ya, karena ada 2 orang yang tipikal nggak ketawa. Satu sakit, yang kedua banyak utang, susah ketawa. Maka ada senam ketawa. Yang kedua senam leher, biar nggak osteoporosis, ya, nggak rapuh. Jadi tulangnya biar nggak rapuh tuh ada senam kepala. Kalau kita mah nggak perlu senam kepala, emang udah senam. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sahabat yang ngelihat ra'aitu bayadu khaddihi, kami melihat putihnya pipi Rasul. Berarti salatnya Assalamualaikum, fasallama, kelihatan pipinya. Kemudian apa kata sahabat? Summa qoma, baru aja salam, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sahabat lagi enak-enaknya ngelihat pipinya Rasul, putihnya Rasul, beningnya Rasul. Tiba-tiba Rasul bangun, summa qoma, tiba-tiba berdiri. Ngapain Rasul itu? Musri'an, seperti orang terburu-buru. Fatakhatta riqaban nas, jalan melewati saf-saf orang. Kalau kata kita mah sakit perut kali ya. Misalnya begitu tuh, kalau dari masjid tiba-tiba keluar, mau sakit perut nih, kamar mandi ini. Habis makan kali dia pecel apa, makan apa ya, yang pedas-pedas kali begitu. Tapi ini mangga ila ba'di hujrihi, tiba-tiba Nabi kemana? Ila ba'di hujari nisaihi, balik ke kamar. Kan Masjid Nabawi begitu kalau kita lihat. Kalau kita salat di Raudhah, ma baina mimbari, antara mimbarku dan rumahku adalah Raudhah, disitulah rumah Rasul. Maka Rasul begitu imam dekat mimbar, kan mihrab di sini, rumah di situ. Tiba-tiba masuk ya ke rumahnya. Fa fazza'an nas min sur'atihi, orang-orang terheran-heran. Faza'a, apa ya, ada apaan ya? Jangan-jangan ada wahyu lagi, jangan-jangan ada perintah lagi dari Allah. Ya, itu tumben-tumbenan Rasul begitu salam langsung bangun dan langsung masuk kamar. Fa kharaja alaihim, begitu sahabat lagi faza'a, terheran-heran, enggak lama fa kharaja alaihim, keluar lagi baik. Masuk terburu-buru, tiba-tiba keluar lagi baik nih Rasul. Fara'a annahum qad ajabu min sur'atihi, Nabi memperhatikan fara'a, Nabi melihat min faz'atihim, sahabat-sahabatnya terheran-heran,
min sur'atihi, karena Rasul masuk buru-buru kemudian keluar. Qala, apa kata Nabi sebelum ditanya sama sahabat, karena Nabi ra'a, Nabi melihat sahabatnya terheran-heran. Apa kata Nabi? Zakartu syai'an min tibrin indana, aku mengingat syai'an, sesuatu, ya, tibr itu recehan duit dari dinar. Jadi Rasul ingat ada 2 dinar recehan, itu masih ada di rumahnya. Ayyajtabani, ini yang kemudian menurut aku harus segera dituntaskan. Fa amartu bi kismatihi, maka aku meminta, ya kan, kepada istriku untuk memberikan ini kepada yang berhak. Artinya Rasul punya 2 dinar. Begitu sholat salam tiba-tiba buru-buru, kan 2 dinar dikasih semua, berarti Rasul nggak punya apa-apa. Beda sama kita. Kita kalau nggak punya apa-apa keliengan. Besok bocah bagaimana ini makan? Bocah bagaimana bayaran? Rasul enggak, dikasih semuanya. Fa amartuhu bi kismatihi, agar kemudian diberikan kepada yang berhak. Ini artinya Rasul bersegera memberikan sesuatu yang berhak diberikan. Ntar tiba-tiba habis sholat isya pengen kebayang-bayang sholat di Masjidil Haram, kebayang-bayang pengen nyium Hajar Aswad, pengen berangkat haji, berangkat daftar meskipun umur udah kagak muda. Sekarang umur udah 65, tiba-tiba pengen berangkat haji, daftar aja. Lah kalau 30 tahun berarti umur 95 baru berangkat. Udah anyug-anyugan. Udah kalau istitoahnya udah nggak ada, itu 95 tahun, 100 tahun. Tapi kan mohon maaf, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 itu boleh digantiin. Kita yang daftar, yang berangkat siapa? Anak, boleh. Yang berangkat siapa? Saudara, boleh. Yang berangkat siapa? Tetangga, boleh. Kalau keluarga kita redo. Artinya kita dapat ilham dorongan kebaikan, udah kerjain. Urusan nanti mah urusan Allah. Tiba-tiba ingat Idul Adha, pengen nabung kurban, ya kan, pengen beli kambing, beli. Urusan nanti mah urusan nanti. Karena sekarang mah murahan dikit sekarang mah, ya kan. Kalau besok mah mahal, ya kan. Tiba-tiba pengen ngorban, udah keluarin aja. Itu yang disampaikan Rasul, badirul a'mal, bersegeralah kalau kita pengen melakukan amal soleh. Entar pengen nyanturin anak yatim, ya, jangan pakai entar-entar. Ketemu anak yatim, kasih, ya. Berapapun yang kita punya nggak perlu dikumpulin sama RT dulu, kelamaan, ya. Artinya bahwa kita menyegerakan sesuatu, kata Imam Syafi'i, dikuatkan oleh Imam Nawawi, al-mubadara ila fi'lil khairat, bahwa menyegerakan kepada pekerjaan yang baik-baik. Wa alla yatawawanil insan, nanti ada saatnya kita ini keduluan manusia. Oh ternyata udah duluan, udah ada yang duluin. Bahkan wadzalika li annal insan la yadri, satu masa nanti orang udah nggak mau nerima pemberian kita. Satu masa nanti, mohon maaf, orang udah nggak butuh orang kaya. Begitu orang kaya mau bagi, apa kata dia? Fa'alaika, mohon maaf, hari ini kita udah nggak butuh lagi. Maka orang kaya mencari-cari orang yang mau disedekahi, tapi saat itu orang-orang udah nggak mau nerima. Kenapa? Karena dia udah nggak butuh lagi. Mudah-mudahan
Selama kita masih bisa memberi, bersegeralah sehingga nanti ada kesempatan yang bisa kita lakukan, sehingga itu menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti akan banyak hadis dari Jabir yang tadi panjang umurnya, yang insya Allah banyak petuah-petuah Rasulullah yang kemudian diberikan kepada kita melalui catatan yang ditulis oleh Imam Nawawi, agar kita badirul a'mal, menyegerakan amal soleh. Panjang umur kita, sehat badan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesempatan untuk menyegerakan mendekatan kepada ampunan Allah, kesempatan untuk menyegerakan yang baik-baik di hadapan Allah, kesempatan untuk kita istiqomah untuk kemudian menuntaskan dari amal jariyah yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa sahil umurana wa qarribnal hasanat. Dekatkan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum manasitakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.